hamil sehat, melahirkan selamat. Apakah yang dilakukan pada masa hamil atau pada masa 270 hari pertama kehidupan? Begitu ibu ini hamil, ya, dinyatakan hamil, pertama yang kita sarankan adalah bagaimana seorang ibu ini bisa sesegera mungkin memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan. Jadi bisa di posyandu, bisa di poskesdes, dan bisa langsung ke puskesmas. Di sana ini akan dilayani oleh petugas-petugas kesehatan. Ya, tentu dalam pemeriksaan ini mengacu pada pemeriksaan yang standar. Kalau di puskesmas itu kita kenal namanya 10T. Jadi 10T ini standar yang harus dilakukan oleh seorang bidan desa atau bidan puskesmas. Jadi 10T ini diantaranya ya kita periksa tekanan darah, ukur tinggi badan, berat badan, ya. Kemudian dikasih pil tablet tambah darah. Kemudian yang paling penting kita sarankan ibu ini adalah mengikuti kelas ibu yang secara rutin dilakukan oleh ibu bidan desa. Nah, di sini akan didapatkan banyak informasi, mulai dari proses kehamilan yang kita kenal namanya 270 hari selama bayi dalam kandungannya. Kemudian pada saat proses persalinan, ya, kemudian masa nifas. Ya, kalau 1000 hari dengan 730 hari, ini informasi ini semua akan mereka dapatkan. Dan yang lebih baik lagi adalah dalam kelas ibu hamil di kami itu 1 hari diikutkan para suaminya, sehingga suaminya menjadi paham. Contoh misalnya, apa yang akan terjadi, kesulitan apa yang akan terjadi, atau tanda-tanda bahaya apa yang akan terjadi. Nah, ini harus ditahu oleh suaminya, ya, sehingga pada saat itu terjadi, contoh misalnya keluarnya air pada saat ibu ini hamil, apakah ini hamilnya sudah cukup bulan atau belum cukup bulan. Nah, kalau misalnya bapaknya sudah tahu, begitu ibunya menyampaikan, Pak, ada keluar air dari jalan lahir atau dari kemaluan saya. Nah, begitu suaminya sudah diintervensi bahwa ini tanda-tanda bahaya, justru dengan segera suaminya ini akan bisa mengajak ibunya untuk memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan. Nah, itu pentingnya kita mengikutkan para suami, ya, dalam kelas ibu. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kemudian pada saat mereka proses kehamilannya, ini biasanya kalau kita punya standar minimal memeriksakan kehamilannya 4 kali dalam proses kehamilan, kita lebih dari itu. Karena ibu hamil yang ada di kami itu setiap bulan pasti mereka memeriksakan kehamilannya. Nah, sehingga risiko-risiko yang mungkin terjadi, ya, itu bisa diantisipasi lebih awal. Nah, kemudian yang berikutnya, apa yang harus dilakukan seorang ibu hamil selama proses kehamilan ini? Ya, pertama, mereka harus makan makanan yang bergizi. Ya, kalau kita kenal namanya gizi seimbang. Ya, yang lebih bagus lagi sedikit-sedikit tapi sering. Itu yang penting. Yang kedua, istirahat yang cukup. Ya, kemudian kerja keras. Ya, beban pekerjaan ini memang harus dikurangi. Apalagi terus terang aja kita punya angka abortus yang cukup tinggi, Pak, di Narmada ini. Jadi kami pernah melihat, mencari datanya kenapa kasus abortus itu menjadi tinggi. Salah satu karena ibu-ibu ini masih bekerja. Jadi beban pekerjaan ini salah satu penyebab untuk terjadinya abortus. Nah, ini juga kita antisipasi. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian ada beberapa kasus, ya, misalnya malaria, ya, pada satu wilayah, ya, ibu hamil juga kita sarankan kalau tidur pakai kelambu, ya, sehingga kalau misalnya ada nyamuk yang berpotensi untuk memunculkan, ya, penyakit malaria, ini bisa diantisipasi karena ini juga berbahaya bagi ibu hamil. Nah, itu beberapa hal yang kita lakukan dalam rangka mensukseskan aksi 1000 hari pertama kehidupan ini.
Banyak perubahan terjadi pada tubuh ibu hamil, dan perubahan emosi yang menyebabkan perasaan yang sering berubah-ubah disebabkan perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron di dalam tubuh. Perubahan normal yang terjadi pada ibu hamil pada 3 bulan pertama adalah tidak datang bulan. Kehamilan dapat dipastikan dengan memeriksakan diri ke bidan atau puskesmas. Mual dan muntah. Tidak semua ibu hamil mengalami hal ini. Untuk mengurangi mual dan muntah, dianjurkan makan biskuit, buah, dan minum air putih hangat atau teh manis hangat. Selama hamil, ibu cepat lelah karena tubuh bekerja dalam proses pembentukan tubuh bayi. Flek darah atau nyeri perut terjadi sekitar 10-14 hari setelah pembuahan karena sel telur menempelkan dirinya pada dinding rahim. Payudara ibu mulai membesar sebagai persiapan memproduksi ASI. Susah buang air besar karena gerakan usus melambat. Minumlah 8 gelas sehari dan makan buah dan sayur. Pusing disebabkan perubahan dalam aliran darah. Cobalah mengompres kening atau leher. Ingat, jangan minum obat tanpa resep dokter. Malas makan karena masih mual dan ketidakseimbangan dalam hormon tubuh. Rasa nyeri di ulu hati. Saat kandungan mulai membesar, rahim akan menekan lambung. Makanlah dengan porsi yang sedikit tapi sering, dan gunakan bantal yang tinggi saat tidur. Anjuran makan buat ibu hamil. Tanyakan kepada petugas kesehatan tentang makanan bergizi. Jika mual, muntah, dan tidak nafsu makan, pilih makanan yang tidak berlemak, seperti roti, ubi, singkong, biskuit, dan buah. Makanlah dengan pola gizi seimbang, lebih banyak daripada sebelum hamil. Jangan minum obat sembarangan. Tanyakan pada petugas kesehatan. Pada 3 bulan pertama kehamilan, usahakan berat badan ibu tidak turun. Penambahan berat badan berkisar 9-12 kg. Pada 1 atau 2 bulan sebelum melahirkan, ibu hamil sudah banyak mendapatkan informasi tentang manfaat menyusui, cara dan posisi menyusui yang tepat, berbagai masalah yang mungkin dihadapi. Jika ibu hamil sudah mengikuti kelas ibu hamil, maka semua informasi ini sudah pasti didapatkan. Beberapa tanda bayi akan lahir. Perut mulas secara teratur, mulasnya sering dan lama. Rasa mulas dari arah panggul belakang ke arah depan yang semakin sering dan semakin kuat. Kontraksi bertambah sering. Permulaan 10 menit sekali, kemudian 2 menit sekali. Keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Keluar air ketuban dari jalan lahir. Jika muncul salah satu dari tanda-tanda tersebut, suami atau keluarga segera membawa ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ada berbagai macam proses melahirkan yang dapat kita saksikan. Ibu hamil yang akan melahirkan tidak boleh merasa cemas dengan proses melahirkan yang akan dijalaninya. Jika ibu hamil sudah mengikuti semua petunjuk dari tenaga kesehatan selama masa kehamilan, bersiaplah menghadapi proses melahirkan yang begitu indah dan menakjubkan. Kehadiran suami di samping istri yang akan melahirkan akan sangat membantu kelancaran proses melahirkan. Jika terasa sakit, tarik napas panjang lewat hidung, lalu keluarkan lewat mulut. Ikuti arahan dari bidan atau dokter. Simpan tenaga Anda untuk melahirkan.
Tenaga akan terkuras jika banyak berteriak atau gelisah. Begitu bayi lahir, bayi diletakkan di dada ibu. Biarkan ia berusaha mencari puting susu ibunya. Inilah yang disebut inisiasi menyusu dini. Tindakan ini bisa mencegah perdarahan dan merangsang keluarnya ASI. "730 hari pertama dalam kehidupan, yaitu sejak kelahiran sampai anak berusia 2 tahun. Kita membagi masa ini dengan periode 0 sampai 6 bulan. Segera berikan ASI pada bayi. Air susu ibu pertama keluar berwarna kekuningan, mengandung kolostrum yang sangat bermanfaat bagi bayi. Jangan dibuang, berikan langsung pada bayi. Berikan ASI eksklusif, yaitu pemberian air susu ibu saja tanpa makanan dan minuman tambahan lain pada bayi berusia 0 sampai 6 bulan. Dan tidak mengganti air susu ibu dengan susu formula. Susui bayi sesering mungkin, semau bayi, paling sedikit 8 kali sehari. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi lain. Bayi mendapatkan imunisasi setiap bulan di posyandu. Adapun tanda-tanda bayi sehat adalah: bayi lahir langsung menangis, tubuh bayi kemerahan, bayi bergerak aktif, bayi menyusu dari payudara ibu dengan kuat, dan berat lahir 2.500 sampai 4.000 gram. Cara merawat bayi baru lahir: jaga tali pusat selalu bersih, kering, dan biarkan terbuka, jangan dibungkus. Jangan diberi ramuan apapun pada tali pusat. Jika kotor, bersihkan dengan kain bersih dan air matang. Jika tali pusat belum putus, sebaiknya bayi dimandikan dengan cara dilap, tidak dicelupkan di air agar tali pusat tetap kering. Pastikan bayi sudah buang air besar. Cegah infeksi kuman pada bayi. Mintalah salep antibiotik untuk matanya. Mintalah suntikan vitamin K secepatnya. Fungsinya mencegah perdarahan pada bayi. Mintalah imunisasi hepatitis B sebelum bayi berumur 24 jam. Bayi baru boleh dimandikan setelah umurnya 6 jam dengan cara dilap. Bungkus bayi dengan kain kering. Ganti kain jika basah. Jangan tidurkan bayi di tempat dingin atau banyak angin. Bagaimanakah pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir? Pertama, bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan dari bidan atau perawat atau dokter minimal 3 kali, yaitu pada hari pertama, hari ketiga, dan minggu kedua. Jika belum disuntik vitamin K1, mintalah pada petugas kesehatan. Jika belum diimunisasi hepatitis B, mintalah sebelum bayi berumur 7 hari. Bawa bayi dan balita ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, mendapatkan imunisasi,
kapsul vitamin A, konsultasi masalah yang dihadapi dalam menyusui, dan layanan kesehatan lainnya. Apa aja boleh, nggak ada pantangannya ibu menyusui ya, kecuali ya nggak usah terlalu bersantan, apa namanya, yang pedas ya boleh sih dengan sambal, tapi jangan terlalu. Posyandu, pelayanan kesehatan Anda yang lengkap, terdepan, dan terdekat dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, periode bayi berusia 6 bulan sampai 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, berikan ASI dulu, kemudian mulai diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI, karena sejak usia ini ASI saja tidak mencukupi kebutuhan bayi. ASI diberikan sampai anak berumur 2 tahun. Makin sering, makin baik. Pada usia 6-8 bulan, berikan makanan lumat 2-3 kali sehari sebagai pendamping ASI. Misalnya bubur tepung, sari buah, pisang lumat, pepaya lumat, biskuit lumat, bayam rebus yang dilumat, dan sebagainya. Pada usia 6-11 bulan, bayi diberi kapsul vitamin A warna biru 1 kali dalam setahun. Bayi mendapatkan imunisasi campak. Pada usia 9-12 bulan, anak mulai diberi makanan lembek 3-4 kali sehari. Kenalkan telur, ikan, tepung ikan, tempe, abon, daging, berbagai lauk pauk dengan sayuran. Pada usia 12-24 bulan, berikan makanan keluarga 3 kali sehari dengan selingan 2 kali sehari seperti bubur kacang hijau, pisang, biskuit, nagasari, kue, dan lain-lain. Pada usia 1 tahun sampai 5 tahun, anak diberi vitamin A warna merah 2 kali dalam setahun pada bulan Februari dan Agustus. Selanjutnya, bagaimanakah perawatan ibu baru melahirkan? Pertama, minum 1 kapsul vitamin A warna merah segera setelah melahirkan. Minum lagi kapsul vitamin A pada hari kedua. Jarak kapsul pertama dan kedua minimal 24 jam. Periksakan diri ke bidan atau dokter minimal 3 kali pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ke-6. Makanlah dengan pola gizi seimbang lebih banyak daripada saat hamil. Istirahat atau tidur cukup dan banyak minum supaya ASI keluar banyak. Bagi ibu nipas yang memerlukan, minumlah 1 tablet tambah darah setiap hari selama 40 hari. Bagaimana merangsang perkembangan anak? Seringlah memeluk dan menimang bayi dengan penuh kasih sayang. Gantung benda berwarna cerah yang bergerak dan bisa dilihat bayi. Ajak bayi tersenyum dan bicara. Perdengarkan berbagai bunyi-bunyian. Pada umur 1 bulan, bayi bisa menatap ke ibu, mengeluarkan suara O, tersenyum, menggerakkan tangan dan kaki. Pada umur 3 bulan, bayi sudah bisa mengangkat kepala tegak ketika tengkurap, tertawa,
menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan, membalas tersenyum ketika diajak berbicara atau tersenyum, mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh. Pada umur 4-6 bulan, sering tengkurapkan bayi, gerakkan benda ke kiri dan ke kanan di depan matanya, perdengarkan berbagai bunyi-bunyian, beri mainan yang besar dan berwarna-warni. Pada umur 6 bulan, bayi sudah bisa berbalik dari telungkup ke telentang, mempertahankan posisi kepala tetap tegak, meraih benda yang ada di dekatnya, menirukan bunyi, menggenggam mainan, tersenyum ketika melihat mainan atau gambar yang menarik. Pada umur 6-12 bulan, ajari bayi duduk, ajari main ciruba, ajari memegang makan biskuit, ajari memegang benda kecil dengan 2 jari, ajari berdiri dan berjalan dengan berpegangan, ajari berbicara sesering mungkin, latih mengucapkan mama, papa, dan beri mainan yang aman untuk dipukul. Perhatian semua pihak kepada periode yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu 1000 hari pertama kehidupan, agar bangsa Indonesia unggul di antara bangsa-bangsa lain. Periode 1000 hari ini akan menentukan masa depan suatu bangsa. Merupakan tantangan besar, tapi di sisi lain memberikan peluang yang amat luas untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat melaksanakan aksi 1000 hari pertama dalam kehidupan dengan berbagai kegiatan.